Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sulistiyodini, SPMSI. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroekoteknologi, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya mengampu mata kuliah agroklimatologi. Rumpun mata kuliah agroklimatologi adalah wajib dan dilakukan di semester ganjil. Bobot SKS yang diambil di agroklimatologi adalah 3, di mana 1 SKS kita melakukan praktikum. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah mampu menganalisis konsep dan teoritis agroklimatologi, mampu menganalisis dan mengidentifikasi unsur-unsur iklim, mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklim dalam bidang pertanian berkelanjutan sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik, mampu menerapkan konsep agroklimatologi pada ilmu tanaman sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik. Mata kuliah agroklimatologi merupakan mata kuliah wajib di Prodi Agroekoteknologi. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek iklim yang berhubungan dengan permasalahan pertanian. Mata kuliah ini selain menuntut penguasaan pengetahuan juga membekali sikap, keterampilan umum, dan keterampilan tambahan sebagai ciri khas jurusan agroekoteknologi Untirta. Ruang lingkup agroklimatologi meliputi iklim. Iklim yaitu faktor iklim yang akan kita bahas, kemudian unsur-unsur iklim dan alat ukurnya. Kemudian cuaca, unsur-unsur cuaca, hubungan unsur cuaca, faktor iklim dan lingkungan. Kemudian kita juga akan membahas tentang atmosfer bumi, stasiun agroklimat, klasifikasi iklim, pengaruh komponen dan unsur iklim terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan modifikasi iklim mikro, modifikasi cuaca, perubahan iklim global, analisis dan penggunaan data iklim untuk dasar strategi pengelolaan dan pengembangan pertanian lahan kering. Perkuliahan bersifat student center learning sehingga dibutuhkan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas baik secara mandiri maupun kelompok. Bahan kajian yang akan kita pelajari di mata kuliah agroklimatologi terdiri dari 11 bahan kajian, yaitu pengertian dan manfaat iklim cuaca klimatologi, atmosfer bumi, faktor iklim dan iklim global, unsur iklim dan alat mengukurnya, klasifikasi iklim, pengaruh komponen dan unsur iklim terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, manipulasi pengendalian iklim mikro, modifikasi cuaca, perubahan iklim global, dan terakhir adalah melaksanakan praktikum agroklimat. Selain perkuliahan ini bersifat student center learning, kami juga sebagai tim teaching melaksanakan project based learning, di mana mahasiswa melakukan kunjungan lapangan ke stasiun meteorologi yang berada di daerah Provinsi Banten dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas di lapangan terkait pemasangan alat unsur iklim tersebut, pengolahan datanya di BMKG di Provinsi Banten. Media pembelajaran yang kami gunakan yaitu menggunakan Spada Untirta. Kemudian untuk mengakses keaktifan mahasiswa, kehadiran, dan informasi terkait keaktifan mahasiswa kita menggunakan sistem SIAKAT di Untirta. Kemudian ada Google Meet dan Zoom. Selain menggunakan media pembelajaran tersebut, kita juga melakukan tatap muka di kelas. Untuk lebih memahami metode pembelajaran yang saya berikan, silahkan simak pembelajaran di dalam kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan mata kuliah agroklimatologi kita presensi terlebih dahulu ya.
Nah, di sini di Untirta kita memakai sistem ada Spada, ada Siakat. Kalau Spada singkatannya apa? Sistem pembelajaran daring, ya. Siakat untuk melihat, mengontrol, bukan mengontrol kinerja ya, tapi mengontrol kehadiran teman-teman. Alfa, Sakir, ya kan, seperti itu. Silakan untuk absen terlebih dahulu. Al-Lipiani, Maulida, Sofi, Fauzi. Di sini kita ada juga sistem Spada, sistem pembelajaran secara daring. Jadi sebelum materi itu kan sudah mengupload ya, materi pembelajaran tentang klasifikasi iklim di Spada. Sudah dicek, sudah masuk, sudah ada. Nah, di sana juga ada tugas yang harus teman-teman upload. Tugas tentang unsur iklim, ya. Bahan dari singkat ini adalah perkembangan sistem klasifikasi iklim. Jadi awalnya klasifikasi iklim itu yang menentukan itu adalah orang Yunani kuno, ya, zaman Yunani kuno. Nah, Koper mengklasifikasikan 5 tipe iklim. Kemudian ada beberapa pakar klasifikasi iklim yang lain. Itu ada Moore, ada Schmidt and Ferguson. Pernah dengar pasti ya? Belum. Nah, ada Koper, Alderman dan Farquhar. Selain tadi mengklasifikasikan iklim. Yang pertama ada suhu dan curah hujan. Jadi berdasarkan suhu dan curah hujan pada suatu daerah tertentu, makanya dibuat klasifikasi iklim kan. Memang tadi ya seperti NTT tadi kan ada suhu dan curah hujan. Kemudian yang kedua ada juga yang memaksudkan unsur penguapan karena vegetasi selain pada curah hujan. Nah, siapa yang tahu coba bisa di browsing ya. Menurut siapa nih klasifikasi iklim yang berdasarkan vegetasi? Apa? Antara Koper, Alderman, Moore atau Schmidt and Ferguson. Berdasarkan suhu dan curah hujan. Kedua, penguapan hingga masuk wilayah sasaran. Nah, itu saja ya. Jadi klasifikasi iklim dasarnya itu berdasarkan suhu dan curah hujan, penguapan karena vegetasi. Ketiga, luas wilayah sasaran tadi terbagi menjadi 3 iklim kan? Ada iklim dalam klasifikasi iklim Indonesia ini tentu saja kan sudah berbeda ya. Misalnya Indonesia bagian timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur misalnya. Itu apa iklimnya? Dia lahan kering misalnya ya, lahan kering, tapi kan tidak sedikit curah hujan. Berbeda nggak dengan di Banten? Banten lahan kering, tapi dia ada hujan. Nah, otomatis apa? Otomatis input teknologinya juga berbeda ya. Atau mungkin iklim mikro di sekitar pasir pantai. Beda nggak? Ada nggak di sekitar pematang pasir itu ditanam atau dibudidayakan tanaman? Ada nggak? Pernah lihat nggak? Ada. Belum pernah ke Bantul ya? Belum pernah ke Jogja. Nah, kalau di pantai di Banten ada yang misalnya di pantai kemudian di pesisirnya dia tanami. Ada kayak mangrove gitu Bu. Mangrove kan memang dia ini ya bukan tanaman budidaya ya, memang tujuannya untuk mengkonservasi lingkungan laut kan biar tidak terjadi abrasi pertama. Kemudian yang kedua untuk memberikan input makanan ya kepada ikan-ikan kecil seperti itu ya, mangrove kan. Ini kan di laut ya. Tapi kalau di pertanian ada nggak? Pernah nggak ngeliat? Belum pernah. Nanti lihat video di pematang pasir di sekitaran Bantul ya. Nah di situ di daerah pantainya dia ditanami tanaman bawang merah, semangka ya. Nah itu kenapa kok bisa sih Bu gitu kan? Kenapa kok bisa ditanam walaupun iklim mikronya dia sangat ekstrim? Kalau pantai apa iklim mikronya? Panas suhunya, ya kan? Kemudian anginnya kencang. Nah, apa sih yang harus dimodifikasi
Apa kalau misalnya kita mau menanam di sekitar pantai? Apa yang perlu dimodifikasi? Misalnya angin. Nah, angin kita tanam tanaman ya untuk sebagai pematah angin. Yang kedua, pakai apa? Misalnya pakai mulsa ya, biar kelembapannya dia agak tinggi. Nah, itu ya kita mengklasifikasikan iklim. Bulan kering kurang dari 60. 60. Ya. Bulan basah berturut-turut. 2003 berapa bulan basahnya? Bulan basah menurut Kalimen berapa? Lebih dari 200. Berarti ini berturut-turut ya. Berarti 2, 3, 4. Ya. 2004. lebih dari 200. Hanya dimasukkan enggak? Nah, karena kita cari hanya bulan basah berturut-turut untuk melihat periode bulan keringnya berapa bulan, ya kan? Dia termasuk kering atau butuh perencanaan atau butuh sistem irigasi yang modern, ya. Udah jelas dari klasifikasi iklim? Jelas. Ibu bisa berikan data? Udah ya? Ini. Kita udah selesai ya di klasifikasi iklim. Ada pertanyaan lagi? Untuk laporan kunjungan kapan? Minggu depan? Malam itu kalau ada diskusi semua PD Jadi nanti di laporan tersebut kan ada lampiran ya, lampiran dokumentasi isinya ya, ada dokumentasi, kemudian list pertanyaan ya yang akan ditanyakan di sana ya di lampirannya itu. Nah nanti itu kan bisa menjawab di hasil pembahasan. Apa saja sih yang akan kalian tanyakan? Keponya itu apa sih? Misalnya kalian mau berkunjung ke mana? Mana kalian pernah kunjungan nggak? Belum. Udah selesai? Gak ada pertanyaan lagi? Ya coba dipimpin doa. Pimpin doa. Si siapa namanya? Nah ujung. Oren. Siapa namanya? Ya, Oji. Doa pulang ya. Untuk mengakhiri kegiatan berdoa mati mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada perbedaan ya antara meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Meteorologi adalah ilmu yang mempelajari cuaca, suhu udara, berkaitan dengan berkaitan dengan keadaan di atmosfer. Ya, atmosfer itu kan bukan hanya iklim, bukan hanya cuaca, ya kan? Tapi ada suhu udara, ada kelembapan udara, ya kan? Nah, ini tentang meteorologi. Sedangkan dispesifikin lagi menjadi klimatologi. Klimatologi adalah ilmu. Siapa yang tahu? Silakan.
klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim, penelaahan karakteristik iklim antara wilayah. Kajiannya ditekan pada arus rata-rata unsur iklim yang menjadi ciri dari suatu wilayah. Unsur iklim dari suatu wilayah. Namanya siapa? Ufi Permatasari. Novi Permatasari. Oh, Ufi, maaf. Ufi Permatasari. Jadi bisa ya paham ya apa itu perbedaan klimatologi, meteorologi. Di sini di klimatologi ada masuk unsur-unsur iklim. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar unsur-unsur iklim? Apa saja? Nah, siapa yang tahu? Menjawab yang pertama bulan sari. Bulan Sari. Ya. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada hubungan udara, yang ketiga ada hujan, terus ada Unsur-unsur iklim, ayo. Ada suhu udara, ya, hujan, terus intensitas matahari atau radiasi matahari, sinar matahari. terus Ayo, ada lagi? Siapa? Bisa melengkapi? Silakan. Saya satu matahari di matahari. Jadi unsur-unsur iklim itu ada radiasi matahari, suhu atau temperatur udara panas, kelembaban udara, curah hujan, angin, evaporasi, tekanan atmosfer, embun, kabut, dan awan. Jadi sebenarnya hampir sama ya meteorologi dengan klimatologi. Perbedaannya sangat tipis mereka ya. Kalau di meteorologi dia secara umum di atmosfer. Nah, kalau klimatologi dia ada iklim. Nah, iklim itu kan dalam jangka waktu panjang ya. Misalnya untuk apa? Kegunaannya mengetahui curah hujan. Curah hujan kan kita butuh data 10 tahun. Ya kan? 10 tahun belakang. Gak mungkin curah hujan misalnya di NTT, curah hujan dalam 1 bulan kita tidak bisa menentukan. Curah hujan di NTT dalam waktu 1 bulan, di sana bulannya kering, nggak mungkin. Kalau misalnya hanya kita butuh data 1 bulan, tapi butuh yang long ya, butuh yang panjang, misalnya 10 tahun atau 5 tahun ya, butuh waktu panjang untuk menentukan suatu iklim itu apakah dia masuk bulan basah atau bulan kering ya. Datanya butuh 10 tahun ya. Makanya kita pakai klimatologi. Nah, geofisika, apa perbedaan geofisika? Nama saya Fitri, Virgin. oh Virginia, Virgin Sakti. oh Virgin Safety, oke. Apa geofisika? Geofisika adalah ilmu yang menerapkan tentang prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan memetakkan masalah yang berhubungan dengan bumi. Nah, berhubungan dengan bumi ya kan? Nah, kayak misalnya kita yang mengurus ini gempa bumi kan ada sendiri ya, nggak mungkin organisasi klimatologi atau meteorologi itu mengurusin bumi itu gempanya kapan, berapa tektonik, ya kan? Ada sendiri badan organisasinya, ini yang mengurusnya. Geofisika mencatat gempa itu berapa kali segala macam. Nah, mereka ini di bawah badan BMKG, jadi ada wilker-wilkernya ya. Ada wilayah kerja meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, dari wilayah kerja meteorologi, klimatologi, dan geofisika tentunya ada stasiun mereka ya. Jadi biar tidak tumpang tindih. Misalnya saya bagian klimatologi kok ngurusin geofisika juga, biar istilahnya lebih fokus ya. Misalnya nih di bagian meteorologi, coba Mbak, bagian meteorologi ke atas lagi terus, atau klimatologi yang awal. Terus, nah di dalam PK ini masing-masing meteorologi itu punya stasiun pengamatan namanya. Setiap daerah di dalam PK itu ada 4. Stasiun meteorologi 1, stasiun meteorologi 2, 3 dan sampai 4. Begitu juga dengan stasiun klimatologi. Nah, daripada kita menjurus lebih jauh, kita lebih fokus ke klimatologi ya. Untuk stasiun klimatologi itu ada 4 di daerah Provinsi Banten atau 3 ya. Coba nanti bisa kalian cek di browsing di Google di stasiun klimatologi daerah Provinsi Banten. Ada 3, itu di mana aja tempatnya? Ya, yang pertama itu kayaknya di daerah Taktakan ya. Stasiun klimatologi di daerah Taktakan. Coba ada yang tahu? Stasiun klimatologi yang ada di daerah Taktakan bisa dicari.
Nah, jadi di sini ada stasiun meteorologi merupakan unit pelaksana teknis ya, secara teknis. Tadi kan sebelum kita melakukan pembelajaran kan ada teknis dulu ya. Nah, mereka ini yang mengurus secara teknisnya, ada meteorologi, klimatologi, dan geodesika. Mereka ini ada di bawah tanggung jawabnya kepala BMKG ya. Mereka bertanggung jawab di setiap stasiun itu selalu mengirimkan data di BMKG. Makanya kalau teman-teman mau cari data itu ada namanya web BMKG. Pasti ada daerah NTT juga ada, Papua juga ada kan? Karena mereka yang ini di bawah kepala badan ya. Ini berdiri sendiri kepala badan ya. Kalau misalnya ada juga kepala badan karantina pertanian. Kemudian ada juga dia pelayanan informasi untuk melayani masyarakat. Misalnya perkebunan butuh data kan? Nah, bisa dia melakukan. Bisa juga koordinasi atau kerjasama. Misalnya Untirta bekerja sama dengan BMKG. Kita ada MOU-nya misalnya ya. MOU nanti mahasiswa Untirta Fakultas Pertanian bisa penelitian di sana misalnya. Bisa magang di sana. Nah, untuk MOU Ibu belum tahu ya apakah kita sudah MOU atau belum ya. Kemudian pelaksanaan administrasi dan rumah tangga stasiun. Jadi stasiun itu isinya apa? Stasiun agroklimat. Alat-alat ya. Coba kita balik lagi ke PPT tadi. Alat-alat agroklimat. Nah, di sini kan ada stasiun ya. Nah, di sini ada stasiun. Stasiun klimatologi. Buat ada pertanyaan, coba jangan dibaca ya. Satu pertanyaan, ya. Satu pertanyaan untuk kita pulang. Nanti habis itu dijawab, nanti doa, baru kita pulang. Ya. Satu pertanyaan. Perbedaan termometer maksimum dan termometer minimum. Gimana? Ada yang tahu? Nah. Itu memakai analisa. Kalau termometer minimum itu mau pakai alkohol karena kalau termometer minimum itu titik beku alkoholnya lebih rendah daripada air raksa. Dan kalau termometer maksimum itu titik beku air raksa tadi berarti cuma Titik beku antara alkohol dan air raksa, ya. Kalau misalnya air raksa, dia mau ke suhu panas saja, baru dia naik. Tapi kalau misalnya suhu ini dia suhunya kan. Oke, silakan pimpin doa pulang. Terima kasih Hidayatullah. Ya. Ibu akhiri perkuliahan agroklimat di bab 6, pertemuan 6 tentang stasiun agroklimat